5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4. Kita belajar di tema 4, berbagai pekerjaan. Subtema 2, pekerjaan di sekitarku, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat. Di kegiatan olahraga hari ini, kita akan melanjutkan latihan pencak silat adik-adik. Setelah bugar nanti, kalian bisa melanjutkan kegiatan diskusi tentang berbagai pekerjaan. Nah, di sini dalam pencak silat kita sudah belajar tentang posisi kaki, lalu dasar pukulan dalam pencak silat. Nah, sekarang kita akan lanjutkan dengan gerakan tangkisan. Nah, berarti gerakan menangkis pukulan dari lawan. Nah, gerakan tangkisan yang akan kita pelajari yang pertama adalah tangkisan dalam. Nah, teknik menangkis dengan gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu kita. Ini adalah tangkisan dalam adik-adik. Jadi teknik menangkisnya gerakan tangkisan dari luar ke dalam sejajar dengan bahu. Coba adik-adik praktekkan gerakan ini. Lalu gerakan tangkisan yang kedua adalah tangkisan luar, merupakan kebalikan dari tangkisan dalam, yaitu tangkisan dari dalam keluar yang sejajar dengan bahu kita. Nah, posisinya seperti ini adik-adik. Coba adik-adik praktekkan posisi tangkisan luar. Lalu yang ketiga adalah tangkisan atas. Nah, tangkisan dari bawah ke atas, gerakannya seperti ini. Berfungsi untuk melindungi kepala dari serangan lawan. Coba adik-adik praktekkan ya. Jangan lupa kaki kita pasang kuda-kuda. Ya, kaki kita membuka sedikit tumpuannya pada kaki kita. Lalu tangkisan yang terakhir adalah tangkisan bawah. Tangkisan bawah ini adalah tangkisan dari atas ke bawah. Posisi tangan kita dari atas ke bawah adik-adik, seperti ini. Jadi coba kalian praktekkan ya gerakan tangkisan untuk menangkis pukulan dari lawan. Seorang pesilat itu membutuhkan kerja keras dan kesabaran dalam melatih setiap gerakan. Kamu pasti bisa melakukannya apabila terus berlatih. Jadi adik-adik tetap semangat ya berlatih pencak silatnya. Aku ingin mengetahui pekerjaan yang kegiatannya memanfaatkan sumber daya alam sehingga kita bisa menikmatinya. Termasuk kelompok profesi apakah pekerjaan mereka? Mari kita pelajari bersama-sama. Nah, di sini pernahkah kamu berpikir bagaimana para pekerja pembuat pensil? Coba adik-adik amati pensil kalian. Pensil itu awalnya adalah sebuah alat tulis dan lukis yang terbuat dari grafit murni atau karbon yang berasal dari alam. Sayangnya, grafit murni ini cenderung rapuh dan mudah patah adik-adik. Seiring perkembangan zaman, saat ini dibuat pensil yang merupakan campuran dari grafit dan tanah liat. Jadi pensil kalian itu terbuat dari campuran grafit dan tanah liat adik-adik. Proses pencampuran ini dibalut oleh media kertas atau kayu. Cara membuat pensil saat ini adalah dengan menghancurkan grafit dan tanah liat menjadi bentuk bubuk. Kemudian dibakar selama kurang lebih 3 hari. Setelah itu pensil itu dibentuk panjang dan tipis serta dibungkus oleh kayu.
Kayu yang telah ditebang untuk pembuatan pensil itu berasal dari pohon. Benda-benda lain yang terbuat dari kayu juga berasal dari pohon adik-adik. Agar terjaga kelestariannya, pohon yang ditebang harus diganti dengan menanam kembali bibit baru dari tanaman sejenis adik-adik. Selain itu, kita harus menghemat penggunaan pensil sebagai salah satu cara menghargai lingkungan kita. Jadi jangan apa-apa sedikit diraut ya, belum sampai bujel sekali ya adik-adik ya, belum sampai kecil sekali pensil kita sudah diraut nanti sampai habis. Nah itu termasuk pemborosan adik-adik. Nah adik-adik harus menghemat ya. Berdasarkan teks bacaan di atas, ceritakan proses pembuatan pensil dalam kolom berikut ini. Nah, ini adalah proses pembuatan pensil. Yang pertama adalah grafit murni dan tanah liat itu dihancurkan sampai menjadi bubuk. Lalu bubuk grafit murni dan tanah liat tadi dibakar selama 3 hari. Lalu dibentuk pensilnya dalam bentuk yang panjang dan tipis. Setelah itu pensil ditutup dengan kertas dan kayu sehingga jadi seperti pensil yang kita gunakan saat ini. Sumber daya alam apa yang digunakan untuk pembuatan pensil? Nah, untuk pembuatan pensil, sumber daya yang digunakan adalah kayu sebagai pelapis pensil, ada grafit dan tanah liat sebagai isi pensil. Apa yang terjadi bila penggunaan pensil dan barang-barang lain yang terbuat dari kayu itu tidak dibatasi adik-adik? Ya otomatis akan apa adik-adik? Ya akan kayunya itu akan banyak ketersediaannya berkurang. Jadi banyak kayu yang akan ditebang, banyak pohon yang akan ditebang, sehingga persediaan udara di sekitar kita karena banyak pohon ditebang ya akan semakin berkurang adik-adik. Lalu terjadi kelangkaan dengan persediaan kayu yang digunakan untuk membuat barang-barang tersebut. Jadi selain itu, penebangan kayu tanpa usaha penanaman kembali itu bisa menyebabkan berkurangnya persediaan kayu. Nah, itu yang terjadi adik-adik apabila kita terlalu boros menggunakan pensil, menggunakan barang-barang yang terbuat dari kayu. Sangat tidak ini ya adik-adik ya, tidak baik. Karena itu tidak melestarikan lingkungan berarti kita. Berikan saranmu agar dapat menggunakan pensil secara hemat sebagai salah satu cara untuk melestarikan lingkungan. Apa nih adik-adik saranmu adik-adik dalam penggunaan pensil? Kalau saran Kak Citra untuk menghemat penggunaan pensil dapat dilakukan dengan cara meraut menggunakan rautan pensil. Selain rajin menggunakan rautan, juga mengurangi resiko patah pada saat meraut pensil. Ujung pensil jangan terlalu runcing, karena ujung pensil yang terlalu runcing akan mudah patah pada saat digunakan. Jadi adik-adik ya kalau meraut pakai rautan, tidak usah pakai apa itu silet seperti itu ya adik-adik ya. Paling mudah pakai rautan supaya tidak boros penggunaan pensil dan ujungnya juga tidak terlalu runcing. Barang-barang yang kita butuhkan merupakan hasil dari suatu pekerjaan. Nah, beberapa pekerjaan yang menghasilkan barang itu antara lain petani. Petani itu menghasilkan apa ya adik-adik ya? Ya, menghasilkan beras, menghasilkan padi ya. Lalu peternak itu kalau peternak ayam menghasilkan telur, menghasilkan daging ayam. Lalu nelayan itu juga menghasilkan barang. Barangnya apa yang dihasilkan? Ikan yang ditangkap. Lalu ada perajin. Nah, perajin ini juga menghasilkan barang. Misalnya perajin kayu menghasilkan lemari, kursi, meja ya dan lain sebagainya. Nah, selain pekerjaan yang menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa atau pelayanan. Jadi di sini yang digunakan adalah tenaganya atau pelayanannya seperti dokter. Nah, dokter ini yang dijual adalah jasanya. Jasanya mendeteksi penyakit yang kita derita. Lalu ada polisi juga menghasilkan jasa. Guru itu menghasilkan jasa, bukan menghasilkan barang adik-adik.
pemangkas rambut. Nah, itu juga menghasilkan jasa. Barang-barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan itu sangat beragam. Banyak diantaranya yang memanfaatkan sumber daya alam di Indonesia. Sumber daya alam merupakan kekayaan alam yang diciptakan oleh Tuhan untuk kesejahteraan manusia. Tuliskan jenis barang yang dihasilkan dari setiap pekerjaan dan jenis sumber daya alam yang digunakan. Nah, di sini ada 5 gambar. Yang pertama adalah pengrajin kayu, lalu ada peternak ya di sini ya adik-adik ya. Lalu ada pemecah batu, lalu ada petani, ada nelayan. Nah, kita mau bersama-sama mencari tahu jenis sumber daya alam apa yang digunakan dan jenis barang apa yang dihasilkan. Contohnya di sini adalah tukang kayu. Barang yang dihasilkan adalah meja, kursi, dan perabotan rumah lainnya. Bahan asal bendanya adalah kayu. Nah, jenis sumber daya alam yang digunakan tadi kayu. Kayu itu termasuk dalam sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, berikutnya ada pemerah susu ya. Nah, barang yang dihasilkan adalah susu. Bahan asal bendanya, bahan asal benda susu ini dari hewan yaitu sapi tadi. Nah, sapi itu termasuk jenis sumber daya alam yang dapat diperbaharui karena hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu berikutnya ada penambang tadi. Nah, penambang tadi barang yang dihasilkan adalah batu bara. Nah, batu bara itu termasuk bahan asal bendanya itu dari tumbuhan yang mengendap berjuta-juta tahun adik-adik. Nah, batu bara ini termasuk sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Lalu berikutnya ada petani. Nah, barang yang dihasilkan apa? Ya ada padi, sayur, buah ya. Bahan asalnya apa benda itu? Oh, dari tumbuhan. Nah, ini termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Lalu pekerjaan nelayan. Nelayan itu barang yang dihasilkan ikan. Bahan asal benda itu ya hewan ya dari laut. Nah, hewan itu termasuk sumber daya alam yang dapat diperbaharui. Nah, di sini mungkin ada pertanyaan dari Kak Citra, dari adik-adik semuanya ya. Mengapa di sini batu bara itu termasuk yang tidak dapat diperbaharui? Karena batu bara ini sekali pakai langsung habis adik-adik. Nah, untuk membuatnya lagi itu butuh waktu yang lama. Tumbuhannya mengendap itu butuh waktu yang sangat lama dan tidak cepat dalam pembuatannya kembali adik-adik. Makanya disebut sebagai sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di mata pelajaran tematik kelas 4, tema 4, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya. Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.